Shalom. Wah, apa kabarnya nih adik-adik? Pasti luar biasa dong. Gak berasa banget ya, ternyata sekarang kita udah masuk di minggu pertama bulan Mei, bulan kelima di tahun 2022. Penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita semua. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Kami sudah memuji, membesarkan, meninggikan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya teman yang mau kakak panggil. Aku panggil dulu ya. Ada dua nih teman aku. Sebentar ya. Ada yang namanya Patrick, sama satu lagi ada yang namanya Budi. Nah, ini dia. Aku punya dua teman-teman. Shalom, Patrick dan Budi. Yuk kita semua sapa. Shalom, Patrick dan Budi. Shalom, teman-teman KAA Gia Raja Wali. Apa kabarnya? Kami luar biasa loh. Tapi hari ini kami lagi bersedih. Wah, mereka lagi bersedih adik-adik. Bersedih kenapa ya Patrick sama Budi? Kenapa sih adik-adik? Mau tahu nggak? Kita tanya ya. Patrick sama Budi bersedih kenapa? Iya, aku bersedih karena hari ini aku ditinggal sama papa mama pergi keluar kota. Jadi aku sama Patrick cuma berdua aja. Wah, jadi nggak enak ya adik-adik rasanya kalau ditinggal pergi sama orang tua atau orang yang kita sayangi. Jadi kalian cuma berdua aja hari ini? Iya, sedih banget. Gak bisa kemana-mana juga. Gak ada papa mama, sedih banget. Kita cuma ditinggalin berdua aja di rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah. Main cuma berdua aja, gak ada papa mama. Nah, Patrick sama Budi gak usah sedih lagi ya. Karena nanti ditemenin sama adik-adik KAA Gia Raja Wali. Jadi sekarang Patrick sama Budi duduk dulu ya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi duduknya bareng-bareng sama adik-adik di rumah ya. Nih, yuk duduk sini yuk, Patrick sama Budi. Nah, jadi adik-adik, Patrick sama Budi itu ngerasa sedih karena gak ada papa mamanya. Wah, aku juga sedih kalau ditinggal pergi sama papa mama. Adik-adik juga gitu nggak, ditinggal pergi sama papa mama, sama oma opa, atau sama keluarga yang lain. Misalnya udah biasa main, udah biasa bareng-bareng, tapi tiba-tiba semuanya pergi. Terus adik-adik ditinggalkan sendiri. Pasti sedih banget nih. Sama kayak cerita firman Tuhan pada hari ini nih adik-adik. Aku ambil dulu ya. Judulnya adalah Yesus dibangkitkan di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Yesus dibangkitkan. Nah, jadi minggu lalu kita itu udah sama-sama merayakan Paskah KAA Gia Raja Wali. Paskah itu hari dimana Tuhan Yesus dibangkitkan. Tapi sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Semuanya ngerasa sedih. Murid-muridnya, perempuan-perempuan yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya merasa sedih. Terutama murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesusnya sudah mati di kayu salib. Begitu juga dengan kita. Ketika mama papa gak ada di rumah nih. Wah, kita juga ngerasa sedih kan? Begitu tuh perasaan para murid yang ditinggalkan sama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi ini ceritanya. Nah, pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore, setelah Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus kemudian kan disalib adik-adik. Lalu Tuhan Yesus itu mati adik-adik dan meninggal serta dikuburkan. Lihat deh adik-adik tuh. Jadi setelah disalib, Tuhan Yesus akhirnya dikuburkan. Lihat deh ada batunya. Ini ada Tuhan Yesusnya nih putih-putih.
Nah, sedih banget karena udah biasa sama Tuhan Yesus, tiba-tiba semuanya pada pergi ninggalin Tuhan Yesus gak ada. Sekarang para murid harus berjalan sendiri. Perempuan-perempuan yang suka mengikuti Yesus juga harus berjalan sendiri. Orang-orang merasa kehilangan sekali karena biasanya ada Tuhan Yesus, tiba-tiba gak ada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesusnya mati adik-adik. Nah, terus pada hari Sabtu Bapak Pilatus juga mengirimkan para prajurit nih, ada banyak jumlahnya, untuk menjaga kubur Yesus adik-adik. Jadi bener-bener dijaga ini kuburnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya ada di dalam. Jadi bener-bener Tuhan Yesusnya itu meninggal, gak ada lagi. Semuanya bersedih. Lalu pada hari Minggu, pagi-pagi sekali Maria itu datang untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh, Maria dan Maria Magdalena, sehari sebelum ke kubur Tuhan Yesus hari Minggu, mereka itu udah berniat, wah nanti kita mau ke kubur Tuhan Yesus nih, kita mau menyiapkan dulu nih untuk minyak, rempah-rempah, kita mau meminyaki mayat Tuhan Yesus. Mereka semua bersedih, mukanya menangis, sedih banget karena Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus gak ada lagi bersama dengan mereka. Tapi mereka mau menghormati Tuhan Yesus. Mereka mau memandikan Tuhan Yesus, meminyaki badan Tuhan Yesus dengan wangian. Mereka udah mempersiapkan. Nah, pada hari Minggu nih adik-adik, pagi-pagi betul mereka datang untuk ke kubur Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba gempa adik-adik. Gempa itu gimana sih? Goyang-goyang. Wah, bener-bener goyang-goyang. Gak bisa kayak berdiri tegak gitu loh adik-adik. Jadi bener-bener goyang-goyang. Nah, tiba-tiba malaikat Tuhan turun ke kubur Tuhan Yesus. Lalu malaikat Tuhan itu menggulingkan batu dari kuburan Tuhan Yesus. Jadi kan ada batu besar nih adik-adik. Ada batu besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Nah itu digulingkan sama malaikat Tuhan. Didorong. Jadi gak ada lagi nih penutupnya. Lalu semuanya kaget karena tiba-tiba Tuhan Yesus bangkit nih adik-adik. Wah, bener-bener keluar adik-adik dari kuburnya. Kuburnya jadi kosong. Wah, para prajurit juga kaget. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Benar-benar Yesus bangkit. Wah, semua kaget. Malaikat juga sangat bersinar. Tuhan Yesus juga sangat bersinar. Lalu Maria dan Maria Magdalena sampai nih adik-adik ke kubur Tuhan Yesus. Pas mereka sampai, mereka bingung. Loh, kok batu penutupnya kubur Tuhan Yesus gak ada ya? Aduh, mayat Tuhan Yesus di mana ya adik-adik ya? Waduh, ada di mana ya? Patrick Budi tahu nggak ada di mana mayatnya Tuhan Yesus? Wah, mencari mereka. Nah, tapi mereka ketemu sama malaikat. Malaikat bilang kalau Tuhan Yesus itu telah bangkit, makanya kuburnya kosong. Lihat deh, tuh cuma ada kainnya aja. Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah keluar, kata malaikat. Wah, Maria dan Maria Magdalena benar-benar kaget. Tapi mereka sangat bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Benar kata Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus akan bangkit. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi mereka wah happy banget adik-adik, seneng banget. Akhirnya mereka keluar nih adik-adik. Mereka keluar terus memberitakan ke semua orang bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Nah, lalu Maria menemui Petrus dan para murid lainnya. Terus Maria bilang, kalian tahu nggak murid-murid Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus itu nggak ada di kubur, Tuhan Yesus itu bangkit. Benar-benar pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kubur. Dia mengalahkan maut. Tuhan Yesus hidup. Puji Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup. Wah, bener-bener para murid akhirnya percaya nggak percaya dong. Masa sih Yesus beneran bangkit? Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, benar-benar hidup. Akhirnya mereka pergi ke kuburnya dong. Bener-bener ke kubur Tuhan Yesus. Rame-rame nih.
Nah, setelah itu Yesus menampakkan diri nih kepada para murid-muridnya. Yesus beneran hidup adik-adik. Percaya nggak bahwa Tuhan Yesus bangkit? Aku sih percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit adik-adik. Nah, dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, salam damai sejahtera bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus hidup, benar-benar bangkit dari maut, mengalahkan maut, dan dia ada bersama dengan kita sekarang ini. Jadi kita tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Kita belajar bersuka cita dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pertama, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kedua, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Dan yang ketiga apa? Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia Allah yang menepati. Nah, aku panggil lagi ya, Patrick sama Budi. Jadi sekarang adik-adik KAA Gia Raja Wali bersama dengan Patrick dan Budi gak usah merasa sedih lagi ketika ditinggalkan. Karena Tuhan Yesus itu gak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kalau dulunya mereka sedih, tapi akhirnya mereka melihat bahwa Yesus hidup. Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami belajar percaya, kami bersuka cita Tuhan Yesus boleh bangkit, boleh ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut lagi dan kami tidak merasa sendiri karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya telah mendengarkan. Happy Sunday. Sampai kita ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Dadah!